Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya beserta dosen pengampu mata kuliah problem pembelajaran MIPA. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hakikat pembelajaran MIPA. Berikut saya tampilkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Alfi. Kemudian ada Pak Opan Maulana. Yang ketiga ada Ibu Tri Wahyu Resi Sukih Ati. Yang keempat Ibu Umi Sulistiani. Dan yang kelima Ibu Yugi Widiastuti Yusuf. Berikut adalah outline yang akan disampaikan oleh anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama, pengertian matematika dan asal-usul matematika akan disampaikan oleh Bapak Opan Maulana. Dilanjutkan nanti dengan pembelajaran matematika dan pengertian IPA oleh Ibu Umi. Yang ketiga, dilanjutkan oleh Ibu Yugi Widiastuti mengenai asal-usul IPA dan pembelajaran IPA. Serta yang terakhir, ada Ibu Tri yang akan menyampaikan hakikat IPA dan kesimpulan. Baik, akan langsung kami mulai presentasi dari kelompok ini. Kepada Pak Opan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bu Alfi, terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan ya diskusi terkait tentang hakikat pembelajaran MIPA yang poin pertama adalah pengertian matematika. Nah, pengertian matematika di sini kelompok kami mengambil yaitu dari pendapat Sujadi pada tahun 2000, di mana ada beberapa pengertian matematika. Yang pertama adalah matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. Nah, dalam pengertian ini kita tahu bahwa matematika itu kan eksak, artinya sudah ilmu pasti ya, hitung. Jadi 1 tambah 1 sudah pasti 2 gitu. Dan juga tersistematis ya, terorganisir secara sistematis, secara utuh. Kemudian matematika, pengertian kedua itu matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Ya, berarti ada kaitannya dengan hitung ya, kalkulasi itu berarti menghitung. Kemudian pengertian ketiga ini adalah matematika merupakan pengetahuan tentang penalaran logika dan berhubungan dengan bilangan. Di sini matematika sebagai penalaran logika, ya, di mana dalam bermatematika berarti kita harus berlogika juga ya, terutama dalam bilangan ini. Kemudian pengertian yang keempat adalah matematika merupakan pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Ya, jadi matematika tidak hanya berhubungan dengan bilangan saja, ya, namun sini juga ada realita ya, masalah mengenai ruang dan bentuk ya. Kemudian pengertian selanjutnya adalah matematika merupakan pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik ya. Yang tadi ada juga kaitannya dengan pengertian sebelumnya, yaitu tentang penalaran logika. Kemudian yang terakhir ini matematika merupakan pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Di mana dalam matematika itu sudah tersistematis ya, yaitu dari mulai teorema, kemudian aksioma, kemudian pembuktian-pembuktian yang di mana itu sudah ada aturannya ya, seperti itu. Lanjut Bu Alfi. Nah, dari beberapa pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan eksak yang menelaah struktur-struktur yang abstrak dengan pola pikir, pola pengorganisasikan, pembuktian yang logik dalam pernyataan melalui kegiatan penelusuran yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan sebagai kegiatan pemecahan masalah, dan alat komunikasi pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Nah, itu kesimpulan dari beberapa pengertian tentang matematika. Kemudian lanjut Bu Alfi. Nah, setelah kita mempelajari pengertian matematika, ini ada usul matematika.
Asal-usul matematika itu poin yang pertama adalah kata matematika itu tersendiri diturunkan dari kata Yunani kuno, yaitu mathema yang berarti mata pelajaran. Jadi berasal dari Yunani ya. Kemudian tulisan matematika terkuno yang telah ditemukan itu adalah Plimpton 322, yaitu merupakan matematikawan Babilonia sekitar 1990 sebelum Masehi. Kemudian ditemukan juga lembaran matematika Rehin atau matematika Mesir sekitar tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi, dan lembaran matematika Moskwa atau matematika Mesir ini sekitar tahun 1890 sebelum Masehi. Kemudian dari itu misalnya di sini banyak juga persoalan kehidupan yang memerlukan kemampuan untuk menghitung dan mengukur. Jadi untuk mengukur dan menghitung itu zaman dulu pada bangsa Yunani itu sudah dikenalkan ya untuk mengukur dan menghitung. Kemudian menghitung di sini itu mengarahkan pada aritmetika atau studi tentang bilangan, dan mengukur mengarah pada geometri. Jadi kalau untuk menghitungnya itu adalah pada aritmetikanya, sedangkan mengukurnya mengarah pada geometri atau studi tentang bangun ukuran dan posisi benda. Ya mungkin itu Bu Alfi penjelasan dari saya. Mungkin untuk selanjutnya nanti ke teman-teman. Terima kasih Bu Alfi. Terima kasih kepada Pak Ovan atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Umi. Kepada Ibu Umi dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Alfi. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran Bu. Untuk bagian yang ketiga ini adalah pembelajaran matematika. Pengertian dari pembelajaran matematika menurut J. Brunner dalam Hidayat tahun 2004, belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Jernes dan Jernes dalam Hasanah tahun 2010 bahwa matematika adalah ilmu tentang logika yang mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Nah, pengertian matematika itu sendiri adalah bentuk aktivitas manusia, mathematics as a human activity. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran dari sekolah dinilai sangat memegang peran penting, peranan rasional, kritis, cermat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pengetahuan matematika harus dikuasai sedini mungkin oleh siswa. Itu menurut Nadar tahun 2016. Nah, di sini menurut dalam NCTM, National Council of Teacher of Mathematics Amerika Serikat tahun 2000, disebutkan bahwa terdapat 5 kemampuan dasar matematika yang merupakan standar, yakni pemecahan masalah atau problem solving, kemudian penalaran dan bukti atau reasoning and proof, kemudian komunikasi, communication, kemudian koneksi atau connection, representasi atau representation. Dengan mengacu pada 5 standar kemampuan NCTM di atas, maka dalam tujuan pembelajaran matematika ditetapkan dalam kurikulum tahun 2006 yang dikeluarkan Depdiknas pada hakikatnya meliputi antara lain 1, yaitu koneksi antar konsep dalam matematika dan penggunaannya dalam memecahkan masalah. Kemudian penalaran, lalu pemecahan masalah, lalu komunikasi dan representasi, dan faktor efektif. Nah, selain itu, menurut Adam dan Ham menyebutkan 4 macam pandangan tentang posisi dan peran matematika, yaitu matematika sebagai suatu tolak ukur, suatu cara untuk berpikir, matematika sebagai suatu cara untuk berpikir. Ini maksudnya adalah pandangan ini berawal dari karakter logis dan sistematis dari matematika berperan dalam proses mengorganisasi gagasan, kemudian menganalisis informasi dan menarik kesimpulan antar data.
Lalu yang kedua, matematika sebagai suatu pemahaman tentang pola dan hubungan. Dalam pelajaran matematika, siswa perlu menghubungkan suatu konsep matematika dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Kemudian yang ketiga, matematika sebagai suatu alat ya atau tools. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh aspek aplikasi dan aspek sejarah dan konsep matematika itu sendiri. Yang keempat adalah matematika sebagai suatu bahasa atau alat untuk berkomunikasi. Ini maksudnya adalah bahasa yang paling universal karena dalam matematika itu terdapat simbol-simbol matematika yang memiliki makna yang satu dengan yang lainnya dan itu berbeda. Kemudian bagian yang keempat ini adalah pengertian dari IPA. Nah, IPA ini merupakan cabang ilmu yang fokus kajiannya adalah alam dan proses-proses yang ada di dalamnya. Ini menurut Ina Fitriana tahun 2010 ya. Pelajaran IPA merupakan sesuatu atau studi tentang manusia atau studi tentang masalah-masalah bagaimana manusia mengembangkan suatu kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian di sini ada beberapa hakikat dari definisi IPA itu ada lebih menekankan proses di mana kita harus menemukan konsep 17 dan menghubungkan dengan pengalaman yang sudah kita alami sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini antara lain yaitu satu, hakikat ilmu pengetahuan alam, yang di mana terdapat pengertian bahwa IPA adalah pengetahuan yang mempelajari, menjelaskan, serta menginvestigasi fenomena alam di sekitarnya yang bersifat empiris. Berikutnya adalah IPA sebagai proses atau metode dan produk. Dengan menggunakan metode ilmiah yang syarat keterampilan proses, mengamati, mengajukan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan, dan menganalisis. Nah, di sini dalam produk IPA itu terdapat misal seperti fakta, kemudian konsep, prinsip, dan generalisasi yang kebenaran bersifat tentatif. Nah, yang terakhir IPA bisa dianggap sebagai aplikasi. Maksudnya ini adalah penguasaan pengetahuan dari produk ya. IPA dapat dipergunakan untuk menjelaskan atau mengolah sesuatu dan memanfaatkan, kemudian memprediksi fenomena alam serta mengembangkan disiplin ilmu yaitu tentang teknologi juga. Kemudian selain tadi hakikat IPA, ilmu pengetahuan alam, berikut ini adalah karakteristik ilmu pengetahuan alam. Nah, menurut Karin Ensound di Siti Atava yaitu tahun 2013 menunjukkan bahwa siswa perlu dilibatkan secara aktif dalam aktivitas yang didasari sains yang merefleksikan metode ilmiah. Kemudian yang ketiga, siswa perlu didorong melakukan aktivitas yang melibatkan pencarian jawaban bagi masalah dan dalam masyarakat ilmu ilmiah dan teknologi. Kemudian siswa perlu dilatih learning by doing. Kemudian siswa perlu dibantu untuk memahami keterbatasan atau ketentatifan sains. Nah, terakhir ini adalah ruang lingkup IPA, terdiri dari makhluk hidup dan proses kehidupan, kemudian benda atau materi, sifat-sifat kegunaan seperti benda cair, padat, dan gas, kemudian energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Kemudian terakhir adalah bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Begitu Bu Alfi, bisa dilanjutkan dengan asal-usul IPA ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Uni atas pemaparannya mengenai pembelajaran matematika dan pengertian IPA. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Yuki. Ibu Yuki akan menjelaskan tentang asal-usul IPA serta pembelajaran. Kepada Ibu Yuki dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Alfi atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu semua.
Selanjutnya yaitu asal-usul ilmu pengetahuan alam. Di sini ada beberapa periode, yaitu ada 4 periode. Yang pertama adalah zaman Yunani, yang kedua periode Islam, yang ketiga masa Resains dan modern, dan yang keempat adalah periode kontemporer. Untuk yang pertama, zaman Yunani, sebetulnya ada beberapa juga, cuman di sini kelompok kami mengambil 3, Thales, Anaximenes, Anaximander. Baik untuk zaman Yunani, pada saat masa Thales, yaitu berpendapat bahwa zat utama yang menyusun segala materi adalah air. Dari air asal segala sesuatu, kepada air pula ia akan kembali. Di samping itu juga menyatakan bahwa bintang mengeluarkan cahaya sendiri, sedangkan bulan menerima cahaya dari matahari. Berikutnya adalah pandangan dari Anaximenes bahwa berpendapat bahwa zat dasar adalah udara. Segala zat terjadi dari udara yang merapat dan merenggang. Pendapat ini mungkin dihubungkan dengan kenyataan bahwa manusia itu sangat bergantung dengan pernafasan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pendapat dari Anaximander, berpendapat bahwa langit dengan segala isinya itu mengelilingi bumi, dan sebenarnya bahwa langit yang nampak itu hanya separuhnya saja. Berikutnya adalah periode Islam. Untuk periode Islam, yaitu ada beberapa Al-Hawi, Al-Karya Al-Razi, Al-Hawarizmi, Ibnu Rushd. Sebetulnya di sini ada beberapa ya. Sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam, di mana di bidang kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawi, Karya Al-Razi, merupakan sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Kemudian Rajas mengarang suatu ensiklopedi ilmu kedokteran dengan judul Continence. Kemudian Ibnu Sina juga ya sangat terkenal menulis tentang buku-buku kedokteran yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Kemudian Al-Hawarizmi menyusun buku Al-Jabar, itu terkenal sekali ya, yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis perhitungan biasa. Berikutnya Ibnu Rushd, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya-karya daripada Aristoteles. Berikutnya adalah masa Renaissance dan modern, di mana para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini menuju berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Seperti itu. Kemudian pengaruh ilmu pengetahuan Islam dan Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 itu menimbulkan gerakan kembali, makanya disebut dengan Renaissance. Berikutnya periode kontemporer. Zaman ini ditandain dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang lebih mendalam. Pada zaman ini bidang fisika itu menempati kedudukan yang paling utama yang banyak dibicarakan oleh para filsuf. Dan yang terkenal tokohnya yaitu Albert Einstein ya. Ilmuwan yang menonjol banyak dibicarakan adalah fisikawan. Kemudian Albert Einstein itu beliau seorang ilmuwan fisika, beliau mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Berikutnya adalah masuk ke itu ya Bu, pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, sebelumnya inti pendidikan berada pada prosesnya, yaitu proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu unsur yang memiliki perubahan paradigma dalam pendidikan, yang semula guru itu hanya menyampaikan pengetahuan secara klasikal kepada peserta didik dan menjalankan instruksi yang sudah dirancang sebagai kegiatan mengajar.
Nah, hal tersebut tampak bahwa komunikasi itu hanya terjadi satu arah aja dari guru kepada peserta didik. Hal tersebut tampak hanya sebagian aja gitu ya, satu arah. Oleh karena itu, terjadi perubahan paradigma menjadi pembelajaran yang memiliki arti bahwa harus ada terjadi komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik, seperti itu. Nah, di sini digarisbawahi tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah menguji kebenaran melalui suatu metode dengan ciri yang objektif, metodik, sistematik, universal, dan tentatif. Sebagaimana tadi sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya ya. Nah, di sini menurut Ahmad Susanto mendefinisikan bahwa pembelajaran sains merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada prinsip-prinsip proses yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah peserta didik terhadap konsep-konsep IPA. Sebetulnya ada beberapa pendapat lagi, yaitu diantaranya Trianto mengemukakan bahwa proses belajar mengajar itu lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta yang membangun konsep-konsep, teori-teori, dan sikap ilmiah siswa itu sendiri. Akhirnya akan berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan maupun produk pendidikan, sehingga bisa disimpulkan bahwa pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang menekankan pendekatan keterampilan proses agar dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk mencapai kompetensinya yang didasari dengan sikap ilmiah. Demikian Bu Alfi, untuk selanjutnya kepada Ibu. Ya, terima kasih kepada Bu Yugi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sri mengenai hakikat MIPA sekaligus dengan kesimpulan. Kepada Ibu Sri, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Alfi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hakikat MIPA. Hakikat MIPA adalah ide-ide yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia yang bukan hanya bergelut dalam hitung-menghitung saja, tetapi juga berhubungan dengan ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya dan teknologi. Kemudian, ciri-ciri dari MIPA sendiri merupakan pengetahuan yang sangat terstruktur dalam arti antara bagian yang satu dengan bagian yang lain terjalin hubungan fungsional yang erat. Karena itu, konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam MIPA akan lebih mudah dikuasai jika disajikan dalam bentuk terkait satu dengan yang lain, dengan simpulan-simpulan yang jelas. Kemudian, penerapan berbagai pengertian dan prinsip MIPA dalam taraf sederhana terhadap masalah alamiah seringkali memerlukan beberapa hal, seperti keterpaduan berbagai komponen MIPA, di antaranya yaitu matematika sebagai dasar logika penalaran dan penyelesaian kuantitatif, kemudian fisika, kimia, biologi sebagai deskripsi permasalahan yang ada. Lalu, untuk menekuninya, diperlukan kecintaan yang dalam terhadap ilmu sebagai suatu sistem logis yang indah dan ampuh. Selanjutnya, hakikat matematika. Yang pertama, matematika adalah ilmu tentang struktur, karena berkembang dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan. Postulat atau aksioma, kedalil atau teori, lalu komponen-komponen matematika ini membentuk suatu sistem yang saling berhubungan dan terorganisir dengan baik. Yang kedua, matematika adalah ilmu deduktif, sebab dalam matematika tidak menerima generalisasi yang berdasarkan pada observasi, eksperimen, coba-coba, atau induktif, seperti ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya. Kebenaran generalisasi dalam matematika harus dapat dibuktikan secara deduktif. Yang ketiga, matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Sebab dalam matematika sering dicari keseragaman seperti keterurutan dan keterkaitan pada pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu atau model-model tertentu yang merupakan representasinya.
Yang keempat, matematika adalah bahasa. Sebab matematika merupakan bahasa simbol yang berlaku secara universal dan sangat dapat makna dan pengertiannya. Yang kelima, matematika adalah seni. Sebab dalam matematika terlihat adanya unsur keteraturan, keterurutan, dan ketetapan atau konsisten, sehingga matematika indah dipandang dan diresapi seperti seni. Yang terakhir, matematika disebut ratunya ilmu, karena matematika adalah bahasa, ilmu deduktif, ilmu tentang pola keteraturan, ilmu tentang struktur yang terorganisasikan dengan baik, dan merupakan alat serta pelayanan ilmu yang lainnya. Hakikat IPA. Yang pertama, IPA sebagai institusi, yaitu eksistensinya dalam masyarakat yang merupakan suatu bidang profesi seperti halnya bidang-bidang profesi lainnya. Kemudian IPA sebagai kumpulan pengetahuan ilmiah yang telah disusun secara logis dan sistematis. IPA sebagai suatu metode yang mempunyai langkah-langkah tertentu yang merupakan pola berpikir deduktif dan induktif. Lalu IPA sebagai suatu alat untuk menguasai dan memelihara alam, serta mengembangkan produksi untuk kesejahteraan manusia. IPA sebagai suatu faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan, pola berpikir, dan sikap manusia terhadap alam semesta. Yang terakhir, IPA dapat dilihat dari dua dimensi. Yang pertama, IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis. Yang kedua, IPA dapat dilihat dari segi proses atau metodologi untuk mendapatkan IPA itu sendiri. Selanjutnya, hubungan MIPA. Matematika dengan IPA merupakan ilmu dasar yang mempunyai saling keterkaitan yang erat. Istilah IPA sendiri adalah suatu pengetahuan yang bersifat objektif tentang alam sekitar beserta isinya. Sedangkan matematika timbul karena pikiran-pikiran manusia berhubungan dengan ide dan penalaran. Jadi, MIPA berarti bahwa matematika dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA memiliki peran dan hubungan erat, baik dalam hal bahasa maupun hitungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa matematika merupakan bahasa alam, maka IPA tidak dapat berkembang tanpa adanya matematika. Jadi keduanya berperan dalam mengembangkan kemajuan teknologi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dari pembahasan materi-materi yang ada, maka dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar, diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh. Yang kedua, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual. Kemudian, ilmu pengetahuan alam bukan hanya sekumpulan pengetahuan, tetapi merupakan proses pencarian yang sistematis dan berisi berbagai strategi. Dan yang terakhir, MIPA harus dipandang sebagai alat pendidikan yang potensial, dapat memberikan sumbangan nyata untuk perwujudan manusia Indonesia yang seutuhnya. Demikian dari saya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator, kepada Ibu Alfi, silahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sri. Demikian pemaparan dari 4 presentator kami dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, dipersilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa menulis pertanyaannya di grup WhatsApp dengan mencantumkan nama lengkap beserta NPM atau NIM-nya. Demikian akhir dari presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.